Alaska Summit 2025, pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin telah berakhir. Presiden Trump mengatakan there's no deal until there's a deal. Presiden Putin mengatakan next time in Moscow. Nah, banyak yang bilang anti klimaks ini, Bang. Tidak ada kesepakatan gencatan senjata. Atau mungkin prelude to klimaks. Oke. Namanya summit atau puncak gunung pertemuan pemimpin negara-negara besar kan, ini summit. Itu nggak bisa dilihat dalam satu kali, karena memang kan kalau berharap bahwa satu kali summit kemudian selesai persoalan Ukraina dan arsitektur keamanan Eropa kan juga keliru juga harapannya. Yang penting kan kalau lihat secara, kita bisa melihat ini dari berbagai tingkat, Mel. Ini kan ini summit pertama. Ya setelah 4 tahun lah ya baru ya, ketemu lagi Putin nih. Kalau ke Eropa kan nggak bisa, orang Eropa masih meradang gitu loh. Setelah 3 tahun perang Ukraina kan pertanyaannya apa jalan keluarnya yang realistik, yang bisa, karena nggak bisa kalau nggak diterima kedua belah pihak, kecuali yang saya bilang kan ada kemenangan mutlak dari katakanlah Zelensky dan pasukannya. Atau sebaliknya penyerahan mutlak, ya namanya juga perang dan damai kan. Kalau tanggung-tanggung tengah jalan kan kayak gini stalemate, kan 5.000 per minggu korban yang berkalang tanah kan, atau 6.000 gitu loh, tergantung skala penyerangannya. Tapi kan bukan hanya ya korban menyedihkan in itself ya, tetapi kan juga pertanyaan besarnya Eropa seperti apa dalam pergolakan seperti ini kan, abad 21, Mel. Jadi summit ini harus dilihat sebagai langkah pembuka yang penting. Memang Trump ini kan bintang televisi, teaternya banyak benar. Ini kan diplomasi dengan teatrikal yang mereka bertemu tuh grande banget kan. Semua orang berharap begitu datang jabat tangan ada B52, ada apa namanya F22, F25 gitu. Satu mobil bareng di gitu. Basis pangkalan angkatan udara, angkatan perang Amerika gitu. Jadi dan sebelum ke Alaska kan Trump sudah kasih beberapa interview dengan beberapa wartawan televisi dan demikian pula Putin ada pernyataan-pernyataan. Jadi memang unsur teatrikalnya tinggi banget. Sebagian di Eropa dan Zelensky dan kawan-kawan dan juga di pemimpin Eropa yang bersimpati kepada Ukraina, seperti kita juga bersimpati kepada Zelensky dan kawan-kawan ya, itu menganggap bahwa jangan sampai ini seperti Yalta kedua, di mana wilayah Eropa Tengah itu dibagi-bagi setelah Perang Dunia Kedua, atau jangan sampai ini seperti capitulation of Munich tahun 38 saat Hitler mau hajar Cekoslovakia, dia sudah hajar Austria, dia mau belah lagi Cekoslovakia gitu. Para pemimpin Eropa, pemimpin Inggris waktu itu Neville Chamberlain oke-oke aja gitu loh dengan rencana Hitler. Jadi orang takut bahwa berulang kembali sejarah buruk masa lalu, kali ini dengan pretext di Ukraina gitu. Ada satu kekuatan gelap Eropa seperti Putin sekarang sudah terbukti kan, dia agresi di Ukraina. Dia menggunakan kekuatan bersenjata untuk mengambil teritori negara tetangganya. Ya kan, secara hukum internasional ini kan pelanggaran berat. Nah, persoalannya adalah kalau orang seperti Trump saya melihatnya itu oke, tentu saja. Tetapi kan dia melihatnya beberapa tingkat. Yang satu adalah fakta lapangan. Kan kalau kamu nggak bisa ngalahkan Putin, kalau kamu mau stop harus ada negosiasi. Harus bicara. Artinya summit ini kan satu breakthrough, satu langkah mengatasi kebuntuan. Minimal Putin mau diajak bicara dulu. Kemudian kan kita lihat bahwa setelah pertemuan 2-3 jam di Alaska, Trump dan Putin belum mau mengungkapkan apa isi pertemuannya. Tapi kan Trump setelah itu telepon Zelensky. Kan dia sudah berkata bahwa ada beberapa butir yang sangat penting yang akan dia komunikasikan dengan para pemimpin NATO, tetapi terutama Zelensky. Sekarang pasti Zelensky kan sudah telepon panjang dengan Trump. Sekarang Zelensky akan berpikir apakah menerima atau menawar
opsi yang diberikan oleh Putin. Nah, kalau pada saat 1, 2, 3 hari, 4 hari ke depan dia dan timnya sampai pada satu opsi alternatif atau pilihan dalam respon terhadap tawaran yang disampaikan Trump dari Putin maka mungkin summit berikutnya terjadi minggu depan barangkali, 8 hari kemudian barangkali. Kan Putin sudah tawarkan pertemuan lagi di Moskow dong. Trump kan belum bilang tidak, belum bilang ya. Ini teater dulu nih. Dia bilang agak risky juga buat dia. Kalau Zelensky belum bisa punya ide alternatif merespon apa yang ditawarkan Putin sekarang yang di bahan pembicaraan dengan Trump, pasti tidak akan terjadi summit. Karena kalau bertemu antara Zelensky dan Putin, mau di Moskow, mau di Helsinki, mau di Yalta lagi, itu kan harus ada kemungkinan tanda tangan. Pertama, gencatan senjata. Kedua, apa wilayah garis batas yang disepakati nih kira-kira. Sebagian selesai, sebagian nggak selesai. Barangkali pola Korea Utara dan Korea Selatan kan bisa juga. Sampai sekarang kan tetap dijaga pasukan. Ya kan, sudah setengah abad lebih gitu loh. Perang Korea tahun 1950 nggak selesai konklusif. Tidak ada pengakuan kedaulatan masing-masing. Tetapi kesepakatan untuk mengakui de facto seperti ini. Kemudian dari situ kan Korea Selatan berkembang menjadi negara maju setelah itu kan, selama lebih dari 5 dekade gitulah. Nah, apakah penyelesaian di Ukraina ini nanti seperti itu kita belum tahu. Ya, tetapi bagi saya Alaska itu sebuah langkah maju. Bukan anti klimaks ya? Bukan anti klimaks. Prelude might be prelude to a climax. Might be ya, mungkin. Yang jelas di kepala Trump ada lapis yang lain lagi. Yang tadi kan seputar Ukraina dan arsitektur keamanan Eropa jangka panjang. Tetapi dia kan juga berkata bahwa jangan lupa Rusia ini negara nuklir terbesar selain Amerika. Selama ini karena Ukraina, maka Putin dan Xi Jinping, negara besar lain yang juga kekuatan nuklir, yang juga adversary-nya Amerika, itu kemudian sangat akrab antara Putin dan Xi Jinping. Sejarah mereka kan panjang. Karena itu Trump juga harus berpikir bagaimana bukan memecah Xi Jinping dan Putin, tetapi menjadi bagian dari percakapan mereka bertiga. Dan ini sangat penting bagi dunia jangka panjang. Worst case scenario bagi dunia kan perang nuklir. Gitu loh. Ini yang orang harus pikirkan juga, bahwa dengan segala kepedihan kepada Ukraina, ada juga yang lebih penting dari sekedar Ukraina dan Eropa, yaitu tata dunia ke depan in relation to the possible worst case scenario, yaitu berjalan sleepwalking into dark history. Tanpa sadar Amerika, China, dan Rusia terpaksa berhadapan sebagai kekuatan nuklir. Waduh, ngeri. Itu kan mimpi buruk seluruh manusia. Ngeri, Ya kan? Karena itu upaya mengundang dan berbicara dengan Putin dan upaya mengundang dan berbicara dengan Xi Jinping oleh siapapun presiden Amerika selalu harus kita iringi dengan harapan dan doa bersama gitu loh. Supaya hubungan mereka dalam terms yang bisa bicara. Kalau orang sudah nggak mau bicara, Mel, nggak mau ketemu satu meja, alternatifnya apa? Pencet-pencet tombol itu loh. Tombol-tombol yang ngirim-ngirim rudal. Kalau dia berkepala nuklir kan tragedi besar bagi humanity. Nah, karena itu seorang pemimpin di Amerika, di Rusia, di Cina harus berpikir dalam tingkat-tingkat. Memang kalau urusan Ukraina dan Eropa, Putin adalah seorang agresor. There is no doubt. Kalau bisa mengusir dia dari Ukraina dengan kekuatan penuh, sumonggo mawon, kita senang. Tetapi siapa yang bisa mengusir kekuatan Rusia dari Ukraina sekarang? Kan nggak ada. Eropa juga nggak sanggup sendiri. Amerika bilang, ntar dulu. Kalau gua turunin pasukan di situ, kita berhadapan langsung dengan pasukan Rusia. Kalau ada apa-apa, maka tactical nuclear weapons terpaksa harus dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Dan itu kan 1000 kali lebih buruk daripada de facto konflik yang ada sekarang gitu sejauh ini. Nah, itu kira-kira pemikiran di balik The Alaskan Summit ini, puncak gunung kata Churchill. Ini kan istilah dari Winston Churchill tahun 20-an pada saat dia menjadi diplomat.
mewakili negaranya gitu. Oke. Sebelum lanjut Bang Celi, aku mau mengajak teman-teman Freedom untuk berkunjung ke Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Sekali lagi tempatnya nyaman banget. Gratis jangan lupa. Gratis, dingin, koleksi buku banyak, dan bisa ketemu sesama. Buat anak muda yang mau mengembangkan Betul. pandangan kehidupan, memperluas cakrawala pengetahuan lah. Sumonggo mawon. Sumonggo mawon. Gratis tanpa dipungut apapun. Tanpa dipungut apapun. Tempatnya enak. Tempatnya dingin. enak. Betul. Jadi berkunjung ya, kami tunggu di Perpustakaan Umum Freedom Institute. Ya, kita lanjut ke Alaska. Mel. Kita lanjut kembali ke Alaska. Ya. Waktu joint session antara Press Presiden conference Trump, ya. press conference Presiden Trump dan Putin. Presiden Putin bilang dia sincerely tulus gitu untuk menghentikan perang asal akar permasalahannya itu dihilangkan. Nah, ini akar permasalahan dimaksud Ya kan Putin tergantung. Kalau cara pandang Putin kan lain. Akar permasalahan itu kan ya dulu ini Uni Soviet nih superpower besar dengan penguasaan bukan hanya wilayah Rusia tapi kan juga sebagian tetangganya di Eropa Tengah Timur gitu loh. Kan dia punya nostalgia terhadap itu, dan apalagi dia berkata bahwa Ukraina itu sebenarnya satu sama Rusia. Memang sebelum ada Moskow kan Kiev dulu pusat Kristen Ortodoks itu gitu loh, kaum Slavik namanya. Tapi kan itu masa lalu. Orang Ukraina sekarang tidak merasa sebagai bagian dari Rusia dan diakui sebagai hukum internasional bahwa dia negara independen sendiri. Nggak bisa pakai cara Putin melihat. Karena itu kan Putin merasa bahwa orang bilang dia agresi, dia bilang no, ini bukan agresi, itu cuma merebut kembali kayak Crimea. Iya. Sepanjang sejarah dia tempat berliburnya kaum elit di Rusia kan, di Moskow gitu. Nah, buat kaum Zelensky dan pemimpin Eropa, no. Akar masalahnya bukan seperti yang kamu pikirkan. Akar masalahnya is only one thing. Kamu agresi teritori orang dengan bersenjata. That is akar masalah, gitu loh. Kalau mau, jadi kan, loh, nggak ketemu kan kalau cuma mau kepentingan masing-masing. Karena itu kan harus ada pembicaraan. Oke, komprominya di mana ini? Kalau mau memaksakan diri kan perang. Perang masalahnya siapa yang menang? Kekuatan kan namanya perang. Korban terus. Jangan lupa kita sering mengutip Thucydides, jenderal dan filsuf dari Athena. The strong will do what they can and the weak will suffer what they must. Itu kan elemen-elemen yang realisme dalam dunia percaturan antar bangsa. Tapi kan kita mau punya juga elemen yang ada moralitas di situ, ada penghargaan pada prinsip-prinsip dasar hubungan bernegara yang adil dan menjamin keamanan jangka panjang, kedamaian jangka panjang, yaitu penghargaan pada teritori dan kedaulatan elemen-elemen atau anggota-anggota bangsa dalam suatu komunitas kebangsaan dunia gitu. Nah, karena itu ya negosiasi. Karena itu menurut saya summit ini jadi penting, langkah awal. Makanya Hillary Clinton, Mel. Hillary Clinton lihat di Instagramnya. Musuhnya Trump. Dia wow. Tetapi Hillary Clinton berkata bahwa kalau ini kan bekas Menteri Luar Negeri Obama kan. Betul. Kalau Donald Trump bisa menjadi arsitek di balik perdamaian Ukraina dan Rusia, peacemaker, maka I will nominate him. Hillary ngomong gitu. To receive Peace Nobel Prize. Hillary Clinton. Gitu. Makanya wartawan nyinggung itu ke Trump, dia senyum-senyum kecil gitu. Egonya kan gede banget di si Trump. Dia bilang, I think I begin to like Hillary again. Gitu. Jadi gue mulai suka lagi nih pada Hillary. Karena Hillary puji dia. Tapi itu kan cerita di balik cerita dalam sebuah peristiwa besar. Ini kan geopolitik. Ada elemen Ukraina, ada Trump juga nggak boleh tidak berpikir tentang arsitektur perdamaian dunia jangka panjang antara negara-negara superpower dan negara-negara kekuatan nuklir. Salah dia kalau nggak berpikir itu. Dan karena itu saya pribadi yang melihat sejarah masa lalu, ya senang bahwa ini at least you can talk. Karena if you don't want to talk anymore, pertanyaannya adalah what is the alternative. Itu selalu begitu kalau geopolitik. Tapi sampai sejauh mana nih Amerika bisa masuk ke dalam masalah ini, Bang? Maksudnya kan apakah hanya habis ketemu Putin, nanti saya telepon Zelensky, saya telepon NATO. Hanya untuk saya lihat Trump mau proaktif ya. Suka apa gak suka sama Presiden Trump. Ini kan buat
di podcast kita sering mengatakan dia sebagai dewa mabok. Iya. Apalagi soal tarif kita gak suka banget. Iya. Apalagi soal tindakan domestiknya, masalah hukum, masalah deportasi, masalah segala macam. Tapi dalam soal geopolitik, terutama dalam soal perang dan damai, Kamboja dengan Thailand, Iran dengan Israel kemarin, kemudian India, Pakistan, di Afrika, kemudian di Armenia. Kelihatannya walaupun dia pemain teater nih dalam segi tertentu, tetapi ada unsur-unsurnya yang konstruktif yang bisa dipakai. Jangan lupa, sebagai Presiden Amerika, you have lots of power, you have lots of leverage untuk berkata bahwa bisa nggak kita ngomong. Itu aja dulu, sebuah langkah maju tuh. Kalau orang tembak-tembakan kemudian stop dulu nembak-menembak, kita ngomong dulu. Itu kita baca sejarah, Mel. Sejarah dunia ini salah satu elemennya perang. Iya, betul. Betul ya, bunuh-bunuhan itu bukan itu jauh sebelum Trump, jauh sebelum Rusia, Amerika gitu loh. Karena itu yang namanya kekuasaan besar Amerika, Rusia, Cina, Indonesia barangkali dalam kawasan itu penting banget menyadari bahwa kita harus berusaha sejauh mungkin mencegah orang bunuh-bunuhan secara langsung. Lebih bagus kita bicara, kompromi, menyelesaikan. Sejauh masih bisa kompromi, we compromise. Okay. Otherwise, we have to kill each other. Itu pelajaran sejarah gitu loh. Baik, oke, baik Bang Jelly, mudah-mudahan ini bukan nanti klimaks, tapi prelude, might be prelude. Bisa saja saya terlalu berharap karena sedih juga melihat korban demi korban. Ya kan, jangan lupa masih ada Palestina dong. Kalau di sini Trump berhasil kan dia dapat moral booster untuk mengatakan, Netanyahu, we talk now. Bagaimana ini Palestina, Gaza kamu kayak gitu caranya gitu. Talk now, gitu. Ada momentum, ada leverage. Kemudian saya dengar dia akan mengundang juga Xi Jinping untuk summit. Dengan sekarang kan dengan Putin. Putin ya, habis Putin siapa yang paling berkuat, yang paling penting Xi Jinping. Kalau bisa ada summit lagi kan, selama ini kan negosiasi antara tim soal tarif, soal ini. Tapi kalau bisa summit antara Xi Jinping dan Trump, itu langkah maju juga kalau ada yang bisa disepakati bersama. Oke, baik. Gitu, Mel. Baik, terima kasih Bang Jelly. Dan demikianlah Top News. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Sampai jumpa.